Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sahan Wilda Kusuma Putra. Saya dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial akan menjelaskan terkait ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja. Baik, hari ini kita berada di masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat menjalankan gaya hidup yang baru di rumah saja, atau istilahnya stay at home lifestyle. Nah, dalam menjalankan berbagai aktivitas sosial, istilah work from home menjadi sebuah keharusan dan kelaziman dalam menjalankan masa awal COVID-19 atau pandemi ini. Nah, dan selain itu, ada munculnya banyak bisnis yang dijalankan secara online atau dalam jaringan, istilahnya daring. Nah, banyak, salah satunya yaitu all shop, yang dimana menjual berbagai macam kebutuhan yang dijual di dalam jaringan, yaitu daring. Biasanya digunakan di HP ataupun di laptop. Nah, mereka menjual semua kebutuhan bisa melalui aplikasi ataupun melalui aplikasi komunikasi seperti itu. Nah, sejak awal Februari tahun 2020 hingga saat ini, badai krisis COVID-19 masih berjalan. Namun, kehidupan sosial dan ekonomi manusia sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga setelah momen Idul Fitri tahun 2021, pemerintah mulai memberlakukan new normal kembali bagi masyarakat di pedesaan ataupun perkotaan yang mempunyai pekerjaan seperti itu. Nah, ungkapan new normal ini pertama kali muncul di bidang bisnis, digunakan untuk menggunakan keyakinan para pelaku bisnis bahwa ekonomi industri akan kembali normal, akan kembali seperti sedia kala gitu. Istilah ini kemudian digunakan dalam konteks yang berbeda untuk mengartikan bahwa sesuatu yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang tidak normal akan menjadi sebuah hal yang menjadi normal kembali. Terus apa itu yang dinamakan new normal? Nah, new normal itu merupakan sebuah perubahan lifestyle dan perubahan perilaku yang dicanangkan pemerintah agar masyarakat dapat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona atau istilahnya COVID-19. Nah, new normal ini artinya bahwa gaya hidup, perilaku, kondisi, situasi yang sebelumnya tidak biasa namun saat ini tidak mau harus dilakukan. Nah, kebiasaan tersebut antara lain seperti melakukan aktivitas ekonomi tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti keluar rumah jika memang sangat diperlukan, terus pakai hand sanitizer, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menghindari kerumunan massa, dan juga kita harus melakukan social distancing atau berjaga jarak. Nah, pada era new normal ini semua menjadi berbeda dari segi ekonomi, politik maupun sosial. Salah satu dampak yang sangat terasa dalam perekonomian khususnya di Indonesia yaitu dalam hal ketenaga kerjaan dan kesempatan kerja, yang merupakan salah satu yang terdampak dari adanya COVID-19. Masyarakat banyak di PHK dan dirumahkan dari pekerjaannya dikarenakan perusahaan yang menyelesaikan dengan kebijakan pemerintah atau perusahaan tersebut karena mengalami permasalahan di dalam perusahaannya. Nah,
Terus kita sekarang akan membahas tentang apa saja. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu terkait apa sih yang dimaksud dengan ketenagakerjaan dan kesempatan kerja. Lalu yang kedua itu tentang bagaimana ketenagakerjaan di era new normal. Terus yang terakhir yaitu tentang bagaimana kesempatan kerja di era new normal, seperti itu. Yang pertama yaitu tentang ketenagakerjaan. Nah, ketenagakerjaan itu merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bersekolah, dan mereka yang mengurus rumah tangga. Nah, ada definisi lain yaitu dari Sumitro Joha Sumo yang mengartikan bahwa ketenagakerjaan ialah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun bersedia dan sanggup bekerja, dan mereka yang menganggur terpaksa akibat tidak ada kesempatan kerja. Nah, itu merupakan definisi dari para tokoh. Nah, konsep tenaga kerja sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu dari usia 15 sampai 65 tahun. Nah, konsep ketenagakerjaan sendiri diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu dari usia 15 sampai 65 tahun. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain ataupun masyarakat. Kesempatan kerja juga merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah ditempati maupun lapangan kerja yang masih kosong. Nah, kesempatan kerja yang menggambarkan tentang tersedianya lapangan kerja di masyarakat. Karena itu sering diartikan sebagai permintaan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan baik swasta maupun pemerintah dalam berbagai jenis dan ukuran untuk menampung atau menyatukan tenaga kerja yang terkait langsung dengan kegiatan produksi. Nah, contohnya dalam perusahaan yang ada di sini, yaitu yang paling banyak yaitu perusahaan rokok, ada Bawang Mas dan juga 1001. Nah, di sana merupakan perusahaan-perusahaan yang banyak mengeluarkan kesempatan kerja atau yang dimana perusahaan tersebut memberikan lowongan cukup banyak untuk masyarakat sekitar. Nah, dan di situ pula lah di saat ada pandemi kemarin, jadi ada banyak yang dirumahkan untuk menekan penularan dan juga menekan terkait pengeluaran yang tidak teratur dari perusahaan tersebut. Nah, tidak hanya itu, di daerah sini juga banyak perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan kecil ataupun yang berskala rumahan yang makin berkembang di saat adanya pandemi ini. Nah, ada beberapa UMKM yang masih bertahan, bahkan ada yang makin berkembang. Salah satunya yaitu usaha food and beverage. Nah, perusahaan ini ataupun usaha kecil-kecilan ini merupakan bisnis yang dianggap salah satu sektor ekonomi yang tahan krisis, karena masyarakat membutuhkan pasokan makanan ataupun minuman dalam kondisi
apapun, bahkan kondisi serba sulit seperti sekarang. Nah, dengan demikian sektor F&B ini tidak akan pernah surut dan kehilangan konsumen. Tak hanya itu, bisnis di sektor makanan dan minuman ini juga dianggap membutuhkan modal yang relatif kecil, sehingga masyarakat yang skala menengah ke bawah itu mampu untuk mengelola usaha ini. Dan yang kedua yaitu usaha kebutuhan bahan pokok. Nah, ini banyak juga yang masih bertahan dan bahkan makin besar terkait toko ataupun penjualannya, yang dimana usaha kebutuhan pokok ini serupa dengan bisnis FBI, namun bahan pangan pokok itu yang diutamakan. Hal ini merupakan bisnis perdagangan bahan pokok yang menjadi salah satu sektor bisnis tahan kritis, karena semua masyarakat itu membutuhkan kebutuhan pokok seperti halnya beras, minyak, terus gula, dan lain-lain seperti itu. Terus yang ketiga itu ada usaha jasa atau produk kesehatan. Nah, baik pada masa normal ataupun saat kritis, masyarakat tetap membutuhkan jasa layanan kesehatan dan produk kesehatan sebagai salah satu kebutuhan yang penting untuk tetap bertahan hidup. Maka para tenaga kerja seperti dokter, terus perawat, apoteker, hingga karyawan pusat kesehatan berada di garda terdepan untuk menjamin kesehatan masyarakat. Nah, di sini banyak apoteker ataupun dokter yang skala rumahan itu banyak semakin dibutuhkan, soalnya terkait kesehatan dan juga terkait kebutuhan terkait untuk bertahan hidup itu sangat besar untuk di lingkungan sekitaran sini. Tuh. Terus yang keempat yaitu bisnis digital. Nah, bisnis digital ini menjadi salah satu dari deretan sektor bisnis yang dianggap paling dapat bertahan dalam kondisi krisis sekalipun. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa pencerahan bagi masyarakat dan mampu mendukung hingga mengembangkan sektor-sektor bisnis lain. Dalam prosesnya, bisnis digital justru menjadi solusi bagi sebagian besar masyarakat yang keluar dari persoalan, bahkan dapat mendorong masyarakat untuk keluar dari masa krisis. Misalnya, teknologi digital berupa aplikasi video conference bisa membantu para karyawan, mahasiswa ataupun siswa untuk tetap belajar dan juga tetap berkomunikasi dengan orang lain seperti itu. Nah, aplikasi ataupun fasilitator itu dalam jaringan itu sangatlah dibutuhkan. Bahkan terkait aplikasi seperti Zoom, Google Meeting, WA ataupun Telegram itu banyak diminati oleh masyarakat sini untuk penggunaan komunikasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.